Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid. Dan kalau mau rukun itu gak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja, gimana gitu kan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa pada hari ini bersama saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, apa kabar saudara-saudara? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang saudara bisa kerjakan sepanjang hari ini. Berkatnya melimpah dan kesehatan serta damai sejahtera semuanya ada di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Ya, kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video di mana seorang ustadz setelah Paus Fransiskus meninggalkan kota Jakarta, ada saja dari kalangan ulama ataupun ustadz yang keberatan. Kali ini ustadz ini meminta agar pemimpin Masjid Istiqlal segera dilengsarkan karena mengizinkan Paus memberitakan Injil di dalam masjid yang seharusnya tidak boleh karena melanggar akidah iman mereka. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan. Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada Paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan Paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar, diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan Paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal atau diberhentikan, karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita, bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Semoga semuanya bisa mendengarkannya, dan juga mudah-mudahan beliau kemudian secara sadar diri untuk berhenti sebagai imam besar Masjid Istiqlal ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua umat Islam di seluruh dunia, apalagi di Indonesia yang sering sekali menggaungkan bahwa ajaran yang dianut oleh umat Islam itu bukan hanya Al-Quran saja, tapi umat Islam di seluruh dunia, terlebih lagi di Indonesia, mengakui bahwa mengimani bukan hanya Al-Quran, tetapi ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Nah, kalau memang benar itu adalah iman daripada umat Islam, kenapa menjadi sebuah kesalahan atau pelanggaran kalau Paus Fransiskus diundang ke Istiqlal, lalu dia membukakan Injil dan membacakannya lewat stafnya. Nah, tentu seharusnya umat Islam yang ada di Istiqlal atau di seluruh Indonesia atau juga di seluruh dunia harusnya berbahagia mendengarkan Injil diberitakan. Tetapi kenapa ada banyak orang yang keberatan dengan alasan takut kristenisasi? Pembacaan Injil Lukas, a passage from the Gospel of Luke. Kisah orang Samaria yang murah hati diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Karena Injil itu bukan kristenisasi, tetapi Injil itu adalah kabar baik, berita keselamatan. Siapa saja yang percaya dan mengimaninya, maka dia akan mendapatkan janji yang telah ditentukan oleh Tuhan lewat perkataannya. Nah, jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemimpin Masjid Istiqlal ini adalah sebuah keputusan yang sangat bijaksana. Yang pertama adalah dia menghormati sesama pemimpin, dan yang kedua adalah dia harus membuktikan bahwa dia mengimani Injil. Nah, kalau ternyata umat Islam tidak berani mendengar Injil, berarti Injil yang mana yang diimani? Jangan-jangan bukan Injil yang sebenarnya. Ini tanda tanya kecil buat semua umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita telah menyaksikan video ini. Kiranya kita boleh mendapatkan pembelajaran bahwa segala sesuatu yang baik yang kita tabur, maka yang baik pula yang akan kita tuai. Kita doakan ternyata pemimpin Masjid Istiqlal terbesar di Indonesia adalah seorang yang wise, bijaksana, serta sangat toleransi. Kiranya apa yang telah dia lakukan kepada Paus, dia akan menuai kebaikan-kebaikan sekalipun ada banyak orang yang tidak sepaham dengan dia, syirik ataupun mungkin berpikiran jahat. Nah, kita doakan pelayanannya, kita doakan kesehatannya, kita doakan keluarganya, kita doakan umatnya yang ada di Istiqlal. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.